Pemirsa TV yang dirahmati Allah dan Abu Malaya yang sedang terbaring sakit di rumah sakit, kami doakan semoga cepat sembuh. Amin. Ya. Selanjutnya dari Husaini Ahmad bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kenapa hari Asyura itu penting? Apa dalilnya kita harus memperingatinya? Saya lihat seperti kita terpengaruh dengan Syiah. Ya. Setiap ada hari-hari besar kita peringati. Padahal di dalam Islam tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun, misalnya peringatan 1 Muharram, peringatan 10 Muharram, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi. Semua itu kan tidak ada di dalam agama. Mohon penjelasan Ustaz. Bagaimana sebenarnya ini? Wassalam, Husaini Ahmad. Juga silakan. Kalau hari Asyura sudah ada dalilnya tadi, seperti Abi katakan tadi, yaitu nahnu ahaqu bikum. Kami lebih berhak menghormati hari Asyura ketimbang kalian. Itu dalilnya. Ya. Maka berpuasa itu termasuk menghormati, memuliakan anak yatim dan sebagainya. Begitu juga kalau hari-hari menyambut tahun baru Islam, itu sebenarnya bukan kita menyambuti, karena sekarang setiap hari 1 Januari generasi kita sudah enggak turi lagi, sudah kena penyakit identity crisis. Mereka enggak kenal siapa diri mereka sebenarnya. Menarik sekali, menarik itu. Jadi kita kenalkan inilah kita. Supaya mereka tahu, oh ada 1 Muharram. 1 Muharram itu namanya saja sudah Islami. Jadi seolah-olah kita mengajari generasi kita agar tahu mana yang miliknya, mana yang milik orang. Sekian saja dulu. Mantap sekali pemirsa TV yang dirahmati Allah, menyebut saja tun kafe mentang dah peringati. Kok tahun Islam hanya dah peringati? Itu betul tuh. Jadi terlepas dari itu, ya, dengan ada momen-momen tertentu umat Islam bisa berkumpul, apakah dalam masjid atau di lapangan. Lalu di momen-momen itu ada penceramah lagi misalnya, menyampaikan masalah-masalah agama. Itu kan dakwah itu wajib. Cuma cara mengumpulkan orang itu kan perlu momen, perlu 1 Muharram, perlu Maulid Nabi, perlu Isra Mi'raj, momen-momen itu. Dalam kesempatan itu kita beri penyuluhan-penyuluhan. Atau dengan kata lain, bukan hanya memberi makanan rohani, juga makanan fisik. Urang kasihan jak Abang Maulud, urang anak yatim, cibarakan hantar mirasa ya mangat-mangat. Dengan nama Maulid, orang create, orang kaya create pun hanale create karena gak pahala. Lalu orang kaya gak harap pahala Allah, bukan duri. Wa yut'imu ta'ama. Itu. Ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sudah sempurna sekali. Di orang kasihan pun bersyukur kepada Allah. Mereka hantar dapat baju kuah putih itu. Dengan ada Maulid ada baju kuah putih. Jadi lebih baik baiklah orang-orang yang cepat-cepat membid'ahkan, cepat-cepat ingin kon laginya. Jadi akhirnya kita terpecah belah. Yang memang sudah ciri-ciri besarnya harus ada yang kritik. Tapi yang bid'ah-bid'ah hasanah janganlah dikritik, karena sudah menjadi adat, kaji ke adat. Kaji ke adatnya diterima sebagai adat. Contoh aja pesiju. Katakanlah pesiju itu berasal dari agama sebelumnya, dari Hindu, Buddha. Tetapi pesiju sudah diislamisasikan oleh ulama, ya. Jadi mantang pesiju di Acehnya, jadi tak tatula. Kahana ba agama dadang rat ada Benar guru ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi ya. Tadi saya lihat di
di SMS. Saya buka WA sekarang ya. Siapa tahu lewat WA juga sudah ada yang. Ya betul-betul sudah ada ya. Dari Pak Jul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beres dah orangnya Ustaz Amir. Alhamdulillah. Alun ingin temanyong Ustaz Amir. Ya. Jadi hari Asyuranya okeylah dah puasa ke agayu oleh Nabi. Sedangkan tak pegan ibu Asyura, apa Asyura, nyan dari pane Ustaz. Tolong jelaskan. Wassalam Pak Jul. Ya. Bikin makanan-makanan. Pegang makanan-makanan. Ya. Yang disebut lagi di Pekah Buno. Ya. Salah satu cara memperingati ataupun memuliakan hari Asyura dengan memberi makan anak yatim. Lagi sebagaimana ayat yang dibaca Buno, yut'imu ta'ama ala miskinan wa yatiman wa asira. Pegang makanan-makanan yang memang makanannya jarang untuk lebih menarik perhatian anak yatim untuk bisa makan bersama. Memang secara dalil hana memang kan? Secara khusus hana. Sekian nilai. Ya, baik pemirsa CTV yang sudah dijawab oleh guru kita itu semuanya itu benar ya. Dan cukup bagus jawaban-jawabannya, tidak terlalu berlebih-lebihan ya. Cuma saya ingin menambah sedikit begini. Entah kuat dalilnya entah bagaimana. Yang jelas ketika Nabi Nuh alaihissalam turun dari kapal di Bukit Al-Judi, beliau membuat bubur. Gitu. Untuk makanan dibagi-bagikan kepada, jadi semuanya 80 orang ya. Jadi 40 laki-laki, 40 perempuan. Jadi manusia di dalam kapal Nabi Nuh itu 80 orang semuanya. Dibuat bubur semacam makanan seperti bubur sekarang. Jadi mereka makan rame-rame. Mungkin di situ diambil ya. Jadi tidak masalah, di Aceh sudah jadi ada juga. Dan perlu kita ketahui ini bulan Muharram, bahasa Arabnya bulan Muharram. Tapi di Aceh nanan sendiri juga. Bulan Hasan Husin. Kenapa dinamakan bulan Hasan Husin? Sebenarnya yang benar kalau kita rujuk kepada sejarah, ini bulan Husin saja. Hasan tidak ada terjadi. Jadi wafat Hasan bukan bulan ini. Tapi syahid Husin memang 10 Asyura. 10 Muharram. Dibunuh oleh kaum Muawiyah ya. Oleh Raja Yazid lah. Walaupun panglimanya waktu itu bukan Yazid. Yazid kan khalifah. Jadi yang membunuh Husain ini Marda'in. Juga orang-orang kafir, orang munafik lah. Jadi Husain syahid. Maka orang Aceh bulan beliaunya adalah bulan Hasan Husin. Jadi jino hana tali kedengaran. Tapi wate bulun sangat terkenal bulan Hasan Husin. Bab itu Muharram pegatlah cagru ibu menyambut istilahnya turut berduka cita atas syahidnya cucu Rasulullah Sayyidina Husain. Yang di kampung lu. Dina mungkin mantap. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, jadi seperti kita katakan tadi, orang-orang Syiah itu tidak lagi berpuasa 1 Muharram, malah dilarang. Mereka tidak menggunakan hadis sunat ini. Mereka lebih mementingkan makan-makan kenduri sebelum Muharram. Kenduri mereka makan sebelum Muharram. Ketika terjadi perbedaan antara Islam Syiah dengan Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini, itu hal yang wajar ya, karena lain mazhab. Lain mazhab. Jadi orang Syiah tidak berpuasa seperti salat tarawih. Orang Ahlussunnah wal Jamaah
bulan Ramadan bertarawih. Jadi orang Syiah tidak bertarawih, tidak ada tarawih. Nah, di negeri-negeri Syiah itu tidak ada salat tarawih. Itu kan kita tidak tahu dulu ya. Saya tahu ada seorang murid saya yang sedang mengambil program doktor di Qum, Iran. Jadi ketika pulang bulan Ramadan yang lalu dia ke rumah saya, kami kan bertanya kepada dia, bagaimana salat tarawih di? Oh, enggak ada salat tarawih di Iran, enggak ada. Karena dalam mazhab mereka tidak ada salat tarawih. Bulan Ramadan ada, mereka itu ramai di masjid, tetapi baca Quran, belajar yang lain-lain, tapi salatnya tidak ada. Jadi lain lubuk, lain ikannya. Lain Islam, lain mazhabnya. Kan mazhab itu banyak. Ada orang Islam tidak salat 5 waktu. Enggak ada ajaran salat 5 waktu, cuma salat Jumat saja. Tapi anehnya salat Jumat juga tidak menghadap ke Mekah. Jadi kiblat orang Islam itu ke Baitul Maqdis. Jadi namanya Islam Roots. Islam Roots di Israel. Israel dan Suriah. Muslim Roots. Mereka tidak salat 5 waktu. Salatnya Jumat saja. Juga tidak menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Ke Mekah. Ke Mekah. Justru menghadap Ke Baitul Maqdis. Jadi orang Islam Roots ini sudah dikeluarkan oleh ulama dari Islam. Mereka bukanlah Islam lagi, walaupun mereka menamakan dirinya Islam. Dan pemerintah Arab Saudi juga cukup baik, melarang mereka naik haji. Pemerintah Arab Saudi sebagai pengelola dua tanah suci mengharamkan orang Roots naik haji, kecuali mereka menyulap diri, itu lain cerita kan. Juga pemerintah Arab Saudi melarang orang-orang Ahmadiyah Qadian di Pakistan untuk menunaikan ibadah haji, karena orang Ahmadiyah Qadian juga menganggap ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Artinya mereka itu sudah kafir juga. Maka pemerintah Arab Saudi melarang mereka menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah sudah ada telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Hasim di Ketapang. Silakan Bapak. Ini mungkin saya agak lain berpikir ya. Iya. Tapi nggak apa-apa kan. Iya. Nah, jadi kalau saya lihat umat Islam ini banyak sekali menghabiskan waktu. Termasuk banyak sekali kenduri, banyak makan. Iya. Padahal terlalu banyak makan juga dilarang. Iya. Jadi banyak sekali habis waktu untuk, padahal banyak hal-hal yang lebih penting, misalnya kebersihan lingkungan, misalnya Iya. bebek kudo. Iya. Ini banyak umat Islam saya dengar yang buang air di darat sekarang. Masih ada. Di kebun-kebun maksudnya kan. Di kali. Sehingga tercemarlah air. Dengan bakteri entah apa namanya itu. Ya. Miskin juga masih banyak. Iya. Kebodohan. Jadi kalau berat kepada kenduri, ini kita nggak bisa bersaing dengan agama lain nih. Agama lainnya. Jadi padahal dalam Al-Quran ada itu, kita ada ayat, mudah-mudahan Islam ini lebih jaya daripada Najib. Adalah lebih giat daripada agama lain. Jadi tolong Ustaz jelaskan ini. Apa bisa kita bersaing dengan begini-begini terus, sedangkan teknologi kita tinggal. Anak peduli. Terima kasih. Ini agak luas sedikit ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Memang Bapak Hasim ini kritis, ya. Tapi beliau mengkritik konstruktif untuk membangun jiwa semangat umat Islam. Karena terkesan di antara agama-agama ini, agama Islam lah yang paling terkebelakang di bidang teknologi. Kenapa ini? Padahal orang Islam menyembah Allah. Orang kafir menyembah patung, berhala, seperti orang Tokyo, orang-orang Jepang, orang Buddha. Tapi dalam teknologi kita ketinggalan.
Mungkin ada ilmu dari guru, dari Gure, silakan. Alhamdulillah, saya teringat perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ambillah dunia untuk kalian, tinggalkan akhirat untuk kami. Mungkin teknologi itu masuk bahagian dunia, saya rasa. Ambil saja untuk mereka. Nah, biar akhirat untuk kami. Jadi sebenarnya teknologi itu, mereka membuat teknologi begitu canggih hanya untuk menjual saja. Manfaat kita juga yang mengambilnya, seperti barang elektronik, seperti contoh HP dan sebagainya kan. Ya. Bukan mereka saja yang menggunakan, kita juga bisa mengambil faedahnya. Ya, seolah-olah itu mereka seolah-olah pembantu kita lah. Seolah-olah. Dan tidak apa-apa saya rasa. Kita pun nggak bisa membuat pabrik seperti itu, repot. Kita ambil hasilnya saja. Yang pertama. Yang kedua, masalah kalau kita selalu bikin kenduri itu ketinggalan. Ya. Di Arab saya rasa sekarang susah orang bersedekah karena sudah menolak semua. Tidak ada lagi di sana itu orang yang berburu-buru mengambil sedekah. Ya, maka dalam sebuah hadis Nabi bersabda, bersedekahlah kamu sebelum kamu bersedekah. Artinya sekarang di Arab sudah kesulitan dia kemana dia bawa sedekahnya karena mereka sudah terlalu kaya. Kalau di Aceh tidak seperti itu, masih seimbang antara orang yang memberi dan orang yang menerima. Juga tidak boleh kita ponis bahwa kita selalu mengutamakan makanan, tidak juga. Itu mungkin yang dapat. Iya. Jadi Bapak Hashim, ini jawaban dari seorang Tengku Dayah ya. Tidak salah. Nah, jadi orang kafir itu kita jadikan budak-budak kita untuk membantu kita. Kita suruh buat kapal terbang ya. Kita naik haji dengan kapal terbang mereka ya itu. Kita suruh buat mobil. Kita beli mobil. Nah, kayak gitu. Jadi orang Jepang, orang Korea, orang itu semua Amerika itu pembantu katakanlah. Pembantu kita. Tetapi tentu ada juga tambahan alasan ya. Memang dunia Islam sekarang sedang mundur setelah diberi kejayaan di abad-abad pertengahan dulu. Semua teknologi dulu di tangan orang Islam. Misalnya kenapa Turki sangat menguasai seluruh Asia itu di bawah Imperium Turki Utsmani. Dan sebagian Eropa itu sampai ke Roma, Italia di bawah pengaruh Turki Utsmani. Jadi orang-orang Kristen itu harus membayar pajak kepada Turki Utsmani karena Allah telah memberi kemajuan teknologi kepada orang-orang Turki. Mereka bangsa pertama yang menciptakan bom Manjani. Jadi ditembak bom itu, keluar api, terbakar kapal-kapal orang Eropa, terbakar bangunan-bangunan orang Eropa. Maka orang-orang Eropa itu tidak berani melawan Turki karena teknologi umat Islam waktu itu lebih canggih daripada teknologi orang Barat. Tapi kemudian orang Turki itu lupa mengembangkannya, ya, lupa mengembangkannya. Kemudian orang Eropa yang mengambil alih mengembangkannya. Setelah mereka itu membuat bom-bom yang lebih canggih lagi, ya. Akhirnya mereka menyerang Islam, menyerang Andalusia, menjajah seluruh dunia Islam. Orang Turki tidak mampu melawan. Turki walaupun tidak dijajah, tetapi yang tinggal Turki saja. Yang lain sudah diambil alih oleh orang Eropa. Artinya ketinggalan teknologi. Jadi bisa jadi masa depan nanti, karena Allah yang tahu kapan kiamat. Mungkin masih lama kiamat, tapi bisa jadi sebentar lagi kiamat. Itu urusan Allah. Tetapi suatu saat bisa jadi terbalik. Yang menguasai teknologi adalah orang Muslim misalnya. Ketika orang Islam menguasai teknologi, bangsa Islam akan maju, akan lebih maju. Jadi itu dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah,
Wa tilkal ayyamu Nundawiluha nudawiluha bainan nas. bainan nas. Jadi Allah gilirkan hari-hari di antara manusia. Yang disebut hari-hari di situ adalah zaman. Ya. Jadi untuk mengobati hati sekarang bolehlah kita katakan orang itu budak-budak kita. Tapi yang paling sedih kita bisa mengeluarkan air mata. Ya. Nanti kita jawab ya. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.